Kami sebagai Camat Donomulyo sebagai moderator terkait dengan produk hukum yang ada yang akan kita bahas nanti, Bapak Ibu sekalian bisa mengolah dan bisa memberikan masukan-masukan apa saja produk-produk yang akan di tingkat desa yang nantinya bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Donomulyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semuanya, semoga kita selalu sejahtera dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Memang sebetulnya kalau kita turun ke daerah, turun ke desa, turun ke kecamatan, memang saat ini yang dibutuhkan adalah produk-produk hukum yang kaitannya dengan peningkatan perekonomian yang tujuannya sama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di masyarakat, khususnya Kecamatan Donomulyo. Adalah tadi walaupun kita bersama-sama saya tadi Pak Rofi itu membahas tentang dasar-dasar hukumnya yang terkait panjenengan nanti untuk dengan butuhkan. Kira-kira apa produk-produk hukum yang panjenengan butuhkan? Yang jelas untuk produk hukum yang ada di daerah panjenengan ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, undang-undang desa yang berlaku. Nah, undang-undang desa ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Untuk itu, ini kan kaitannya dengan produk hukum. Nanti panjenengan bisa berkreativitas. Kreativitasnya terkait dengan BUMDes yang lagi hit untuk saat ini untuk bisa meningkatkan perekonomian yang ada di wilayah panjenengan, di desa-desanya panjenengan, bagaimana nanti ekonomi kreatif ini bisa dikembangkan. Ada PLR, PLR itu adalah berbasiskan pada kewilayahan. Apa? Panjenengan nanti bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di desanya panjenengan. Nah, potensi-potensi apa yang nanti panjenengan bisa kembangkan? Nanti panjenengan kan yang jelas punya permasalahan-permasalahan yang ada di desanya panjenengan masing-masing. Dan permasalahan-permasalahan ini mungkin dengan identifikasi sekaligus panjenengan nanti mengidentifikasi potensi-potensi yang kira-kira bisa dikembangkan dan bisa meningkatkan sekaligus menjadi peluang untuk perekonomian atau pergerakan untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di desanya panjenengan. Itu yang paling penting. Ya. Yang paling penting itu panjenengan harus bisa mengidentifikasi potensi-potensi yang kira-kira nanti bisa menjadi peluang untuk menciptakan ekonomi panjenengan, khususnya yang ada di desa atau di wilayah panjenengan. Nah, panjenengan caranya seperti apa? Dan panjenengan nanti bisa berkolaborasi itu artinya bekerja sama, baik yang ada di kepentingan tokoh-tokoh masyarakat, permasalahan-permasalahan yang ada selain panjenengan nanti itu bermusyawarah, namanya mengidentifikasi panjenengan harus punya gagasan-gagasan yang nanti bisa untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi. Di materi kami pengembangan ekonomi lokal desa. Nah, ini yang namanya kami sampaikan ini adalah PEL namanya. Panjenengan nanti bisa mengeksplorasi, menggali lagi kira-kira apa yang bisa diciptakan perekonomian yang ada di desa panjenengan. Karena kalau BUMDes itu kan asetnya kan bisa aset yang jelas, asetnya di panjenengan, asetnya desa, ditambah lagi dengan penyertaan modal. Nah, penyertaan modal ini bisa masuk di apa istilahnya penyertaan modal itu masyarakat. Masyarakat boleh terlibat menyertakan modalnya agar nanti BUMDesnya panjenengan
berkembang lebih baik lagi. Nah, ini untuk pengembangan PEL di sini adalah pengembangan ekonomi lokal desa. Nah, pengembangan ekonomi lokal desa ini adalah merupakan pendekatan alternatif yang dipilih dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi tidak sesaat, hanya saat ini untung habis itu selesai, tidak boleh. Ini namanya harus berkelanjutan, di mana aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi saling bersinergi di dalam pembangunan yang berskala lokal. Apa? Itu yang lokal itu artinya apa? Artinya potensi yang ada di desanya Panjenengan itulah yang harus dieksplor. Dieksplor itu artinya bahwa Panjenengan bisa menggali agar nanti menemukan solusi untuk mengembangkan ekonomi kemasyarakatan yang ada di desa. Nah, ini yang paling penting, Bapak Ibu. Ini yang paling penting, harus punya legalitas. Nah, legalitas ini artinya harus status hukum dan kelembagaannya jelas. Nanti dia sudah mengembangkan begitu baiknya, ternyata tidak berstatuskan hukum yang jelas. Makanya harus jelas semuanya berdasarkan hukum. Jadi ada kelembagaannya yang berstatus hukum. Terus yang kedua, kalau sudah berstatus hukum kan Panjenengan punya rasa aman. Aman ini penting. Setelah Panjenengan punya rasa aman, baru masuk. Ini melestarikan lingkungan. Lingkungan itu penting. Nanti kalau yang ada di punya perhutani itu apa ya, pantai di sana, Modangan. Terus ada lagi pantai yang warna-warna itu loh. Tiga warna. Ya ini kan perlu dicontoh. Artinya kalau ini adalah satu program untuk melestarikan lingkungan. Apa untuk melestarikan lingkungan? Melestarikan lingkungan di sini adalah ya jangan buang sampah sembarangan. Itu penting. Pantainya ini awalnya bagus, tapi karena banyak pengunjungnya, akhirnya buang sampah sembarangan. Nah ini yang harus dilestarikan untuk lingkungan yang bersih. Ini penting, karena ketika kita masuk terus kotor, pengunjungnya juga malas. Nah, terus dampaknya terhadap ekonomi apa? Ya nanti kalau sudah Panjenengan mengembangkan pantainya di sini kan nanti tidak hanya pantai saja, banyak Panjenengan yang bisa eksplor. Nah ini berdampak tidak terhadap ekonomi. Nah dampaknya terhadap ekonomi, Panjenengan bisa mendirikan usaha kecil. Membuat apa kalau usaha kecil? Ya skala kecil itu bisa yang menghidupkan perekonomian. Buka apa? Kira-kira yang bisa menciptakan pergerakan ekonomi. Ya di sana kalau memang tidak bisa membawa air mineral, yes, bangunlah kuliner di sana. Tapi yang ramah lingkungan. Nah, ini salah satu untuk meningkatkan pendapatan di lingkungan sekitar. Kalau tidak berdampak ekonomi ya jangan didirikan. Tidak ada nilai manfaat di lingkungan sekitar, nggak ada hasilnya. Bukan berarti hanya untung-untung saja, tapi kan juga harus menghasilkan. Terus yang terakhir di sini adalah kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal. Nah, kondisi sosial itu kita harus menyesuaikan culture, menyesuaikan budaya yang ada di lingkungan sekitar. Jangan kita menciptakan budaya baru yang ujung-ujungnya kita tidak mendukung kearifan budaya lokal yang ada di setempat. Nah, ini yang mungkin nanti Panjenengan gali, yang bisa Panjenengan eksplor, sehingga semua ini tentunya harus ada legalitas, ekonomi yang produksi, artinya sosiokultural ini yang harus kita bangun. Jangan sampai kita menghilangkan budaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu yang paling penting saya pikir. Untuk selanjutnya nanti bisa disampaikan oleh Bu Sumai, Pak
Taufik yang lebih jelas lagi ini. Oh ya maaf. Untuk integrasi PL dalam pembangunan desa ini semua sudah ada alurnya, ada prosedurnya. Panjenengan harus mengikuti tata cara peraturan hukumnya. Nanti biar tidak keliru kita melangkah jauh, tapi kita salah di dalam melakukan kegiatan tersebut. Ya. Yang saya maksud lewat Bapak Ibu anggota Dewan, mudah-mudahan nanti ada kebijakan tersendiri di depan untuk wilayah Malang Selatan termasuk Donomulyo, karena faktanya kalau dibandingkan dengan wilayah Lereng Karangkates beda jauh. Kalau di sana infrastrukturnya sudah untuk alur irigasi ke sawah, tapi kayaknya sampai ke sana. Nah, kalau ada kebijakan untuk Malang Selatan ini tentunya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, bisa akan segera ada kesamaan dengan wilayah jenengan. Ini yang satu mungkin. Kemudian apa yang bisa diberikan kepada desa-desa yang ada di pinggiran terkait setelah ditemukan hal-hal yang bisa dikembangkan. Ini yang pertama. Set plan berkaitan dengan Malang Selatan ini yang bersentuhan dengan Brutani dan kawasan laut betul-betul kita pikirkan, sehingga nanti mungkin desa-desa ini secepatnya bisa mengalokasikan dana desanya di tempat wisata. Sekian, terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kalau mungkin Bapak tidak bisa terusan, mungkin bisa harus membuat peraturan desa tentang ya belajar tadi mungkin di desa itu dibentuk kelompok-kelompok belajar. Jadi anak itu PKKP ketika dia mau belajar saja, jangan sampai 1 kali 20 jam tidak. Pertanyaannya, bagaimana dengan ini, Ibu? Apakah aturan-aturan seperti itu bisa dibuat perdes? Ya, bisa diperdes tujuannya supaya tidak terjadi kegiatan-kegiatan yang dianggap kurang baik di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, misalnya ada sumber air itu di tanah saya, kemudian saya bor keluar air, kemudian saya jadikan untuk bisnis. Apakah ini bisa secara hukum? Yang ketiga, kaitannya dengan air juga, di sebuah desa ada air yang dialirkan ke desa lain dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Apakah bisa dibuat sebuah aturan yang berjalan sekarang padahal itu sudah berjalan sekian waktu yang lalu? Terima kasih. Mohon maaf, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang pertama itu kan yang diminta biasanya kan infrastruktur, minta ini pembangunan ini. Tapi kadang-kadang kita terlupakan dengan yang kasusnya Pak Nisbi. Ini yang perlu adalah pembangunan mental. Yang terjadi saat ini, semua impact karena pandemi itu kan hanya sebagai salah satu alat yang diturunkan. Ini kan sebetulnya kalau kita kan ini kan ya dari Gusti Allah penyakit ini. Nah, penyakit ini bagaimana kita juga menyikapinya? Caranya ya harus dengan pembangunan mental spiritual. Tidak bisa kita hanya mengandalkan ansih pembangunan fisik. Jadi kita bersama-sama pembangunan mental ini Indonesia akan lebih baik lagi. Makanya yang pertama adalah pembangunan mental spiritual. Ini saran ya, sama-sama nanti dari kelurahan, dari kepala desa, perangkat, masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, karang taruna, ayo bersama-sama untuk bisa mengatasi masalah-masalah sosial. Ya, masalah-masalah sosial tidak bisa hanya kepala desa saja, tapi panjenengan Pak Karma, Pak Budi, Pak Agus dan ibu-ibu
Bu Ayu, ya ada nempel masalahnya. Yang lain tidak nempel, saya kan tidak bisa. Ini tugas kita bersama nih Bapak Ibu. Kalau ada permasalahan sosial, tugas kita bersama. Dan kalau bisa, karena saya dulu juga pernah bekerja sama dengan Bu Sri yang ada di Brawijaya, itu untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan rumah tangga, kekerasan sosial. Yang paling banyak itu ya adalah Donomulyo Kalipare. Saya yang sering menangani itu adalah Donomulyo dan Kalipare. Permasalahan-permasalahan yang ada di desa itu harus ada kajian, apalagi dengan produk hukum. Ya, produk hukum ini harus semua lewat kajian akademik. Tidak bisa serta-merta menjadi sebuah produk hukum kalau mau baru. Kalau mau membuat produk hukum, bagaimana kalau panjenengan itu juga punya konsultan hukum? Karena itu kan kalau menyangkut hukum itu kan kalau kita betul-betul tidak rigid itu artinya teliti, itu tuh bisa berimbas pada Bapak Kepala Desa. Sungguh loh itu. Makanya panjenengan kalau bisa itu konsultasilah kepada orang yang benar-benar